Sakit naon? Kayak kayak gejala gitu. Gejala naon? Tipes apa nggak tahu. Masa tipus? Orang kena corona, kamu kena tipus. Kayaknya nggak mau dia corona sama kita, Mas. Masa? Cocoknya corona ya? Ini suaranya bisa dideketin nggak? Coba, Speakernya udah dengar? masih kecil. Apanya masih kecil? Di sini mah udah kayak raksasa ini. Ya, yang dari sana ke sini kecil. Kalau di sini, kedengar? Ter- Kalau sekarang kedengar? Lumayan lah. Lumayan terus ini. Sebentar. Nah, segitu. Nah, segini. Segitu. Segitu deh nah, atuh. Aduh, Iya. ini kemarin baru ngeluarin album ya? Ini lagi di mana, Bang? Iya, di biasa lah, tempat biasa. Di motorhome. Iya. Hmm. Tapi makan apa sih kayaknya asik banget itu makanan. Ayam. Wis. Ini kamu bisa Ayam bayangkan? tetangga enak. Enggak. Ini ya, ini namanya ayam. Bilang apa? Fenomenal lah ini ya. Coba lihat dulu ukuran ayamnya. Ini kamu tahu, bisa bayangkan ini apanya ayam ini? Pala. Enggak. Coba tebak. Leher. Enggak. Apa sih? Ini rahangnya nih. Buset. Itu ya. Besar ya. Bayangkan dulu ukuran ayamnya bagaimana kalau rahangnya segini, lihat panjangnya. Het. Ayam kalkun. Enggak. Enggak juga. Ya biasalah, ayamnya udah kena banyak kena chemical, bahan-bahan kimia. Ah. Ini Ini baru ngomong kemarin sibuk apa nih? nah, sibuk-sibuk begitulah. Ngobrol-ngobrol sama orang biar makin dekat. Dunia ini makin lama makin gila kita lihat. Jadi kalau orang Indonesia bilang kalau gak ada silaturahminya dengan manusia yang lain, apa gunanya hidup? Ya kan? Bener. Ini kemarin baru ngeluarin Iya. album atau bagaimana ceritanya? Kita emang tanggal 30 Juni kemarin kita ngerilis. Terus? Kita udah ngeluncurin tuh 500 Keping gitu. piece pertama ya. Ya. Ini Nah, kita sekarang lagi tahap beberapa distro yang kita masukin kayak si Rutherford, Black NG, kayak si Indo Green Bali. Kita sekarang lagi packaging. Temen yang pengen jaraknya, orang kan beda-beda, ada yang lewat marketplace, iyalah yang namanya. lewat distro kali ya, di store-store musik. Iyalah kalau zaman sekarang kan. Orang kan beda apa namanya, Iya, kalau zaman sekarang kan. kegemaran ya. Kalau zaman sekarang kan apa namanya? Mengeluarkan CD itu kan nggak sama lagi seperti dulu. Kalau dulu kita masih berani mengeluarkan album, kalau sekarang kan Iya. yang beli siapa sekarang? Semua orang udah Iya. orang punya Iya, CD iya. player aja kan nggak ada. Iya, Ya kan? Jadi sekarang emang kita Digital nanti semua kan? menyusul di digital store juga ada. Mungkin lebih ke merchant bisa ke depannya. Kalau fisik tuh lebih ke ijazah aja sih. Iyalah. Lebih ke physically aja, lebih ke apa ya? Kalau menurut aku Simbolik lah ya. sebagai band-band zaman sekarang itu harusnya pintar-pintarnya ya, karena semuanya kan Iya. kita kan mengharap ke digital semua sekarang kan, apa-apapun pun digital Iya. semua. Iya, jadi kolektor mungkin adalah untuk CD beberapa puluh keping, berapa ratus keping gitu. Iya. Iya, tapi kalau menurut Iya, saya iTunes atau Google, ke situ aja lah. Kalau ke platform sana lah yang harusnya kalian
lebih kejar gitu. Jadi Iya. ya, jadi band-band dari manapun juga kita tidak menjadi terjebak dengan wilayah, dengan lingkaran wilayah. Kita tidak terjebak dengan peta gitu. Kita tidak terjebak dengan mappingnya dunia ini. Jadi kalau walaupun band kita dari Indonesia, dari manalah gitu, daerah terpencil di Indonesia, kita sudah harus berani sebenarnya. Kalian sudah harus berani sebenarnya untuk go internasionalnya lewat apa yang terjadi di zaman sekarang. Ya kan? Iya, betul. Nah, ini kita manusia ini, kita ini namanya memasuki tahap, kalau kalian pernah dengar namanya tahap ituan Third Industrial Revolution. Revolusi dunia ini dikasih Mainstream. bukan. Jadi ini namanya Third Industrial Revolution. Revolusi pertama itu di dunia ini ketika manusia menemukan mesin uap. Ya. Itu namanya First Industrial Revolution. Jangan salah ya. Dari sanalah manusia dari pertama kan dari zaman batu. Terus zaman ini kan. Nah, manusia itu berkembang semenjak mereka itu menemukan mesin uap. Betul? Berarti transisi ya. Transisi zaman ya. Ya, itu ekstensinya zaman, itulah itu zaman itu mulai berubah itu semenjak terjadinya mesin uap. Ada yang menemukan mesin uap. Mengerti kan? Jadi orang yang menemukan mesin uap, menemukan mesin uap inilah namanya itulah namanya First Industrial Revolution. Terus setelah itu Second Industrial Revolution. Tahu? Yang kedua, tahap kedua. Ketika manusia menemukan telepon. Alat untuk bertelekomunikasi. Si Graham Bell ya. Oh, iyalah itu. Tapi bukan masalah Graham Bell-nya sekarang yang kita cari. Kita menceritakan ini mau pada zaman itunya ya gitu. Perubahannya lah gitu ya. Perubahan gitu. Kalau dulu kan semuanya kan pakai kuda, pakai lembu, pakai tenaga manusia kan. Terus sekarang setelah ditemukan mesin uap, ditemukan kereta api, ditemukan mesin ini, ditemukan mesin itu dah industri pertama. Terus industri kedua itu setelah manusia menemukan telepon. Jadi orang bisa berkomunikasi, melakukan bisnis, melakukan apapun dari jarak jauh, dan terjadilah internasional bisnis kan? Percepatan ekonomi ya. Ya. Nah, kalau kita ini sekarang memasuki tahap ketiga. Manusia itu sekarang memasuki tahap ketiga, peradaban dunia ya. Masuk di akal? Tahu di mana? Apa namanya? Yang kita temukan sekarang? Aplikasi. Internet ya. Iya. Jadi inilah yang ke internet itu, yang 5G. Jadi mana-mana sekarang ke masa depan kita itu kita akan mengharap kita akan banyak mempergunakan internet. Jadi makanya saya bilang itu musik itu juga industri yang ke depan itu ya industri yang mempergunakan internet. Itu kamu lihat ini contoh ya, saya kasih contoh ya. Industri yang memang betul-betul, kalau dulu kan kekayaan dunia ini dimiliki 1% manusia. Iya. Nah, sebenarnya kan sekarang pelan-pelan kekayaan dunia itu dibagi melalui internet. Coba lihat aplikasi Gojek. Coba lihat GoFood. Coba lihat yang aplikasi yang namanya yang mempergunakan internet. Banyak kan? Iya, betul. Betul kan? Salah satu yang perlu kalian tahu itu dari musik itu yang betul-betul dia itu menunjukkan ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu perubahan itu. Kalian pernah dengar lagu It's the Gangnam Style? Pernah dengar lagu itu? Ya? Nah, kamu bisa kebayang, Gangnam Style itu recording sendiri. Buminya kan emang jalur internet ya. Dengar dulu. Produksi lagu sendiri. Produksi lagu sendiri. Rekam lagu sendiri. Semuanya kan sendiri itu. Semuanya kan sendiri dia. Dapat momen apa gimana gitu ya? Iya, dia mempergunakan momennya apa gimana ya? Enggak, dia mempergunakan
yang saya katakan ke kamu tadi. Itulah industrial revolution itu. Maksudnya kamu sekarang, apa yang saya bilang? Dia mempergunakan momentumnya yang ketiga ini, internet. Ya, itu. Dia kan promosi lagunya dia sendiri. Record labelnya dia sendiri. Yang bertanggung jawab dengan musiknya dia sendiri. Terus di sini banyak itu, ada Uber, ada ini, ada itu. Itu kan semuanya kan dari internet kan? Iya. Iya, jadi itu dia maksudku. Jadi kalian jangan ragu sebenarnya perkembangan dunia ini, kalau kalian berani, kalau kalian mau gitu tetap bertahan di dalam musik apapun itu bisa terjual zaman sekarang. Iya. Bisa menjual. Kalian Karena punya band. Sebenarnya zaman muda ya. Oh yes. Kalau dulu kan cuma 1% kan, coba kalau nggak Aquarius, rekaman rekod labelnya siapa yang kan itu kan berapa persen orang kaya di dunia? Cuma 1% kan? Iya. Mereka yang memiliki. Cuman yang kadang masalah komunitas itu banyak juga orang, maaf ya, orang kolot lah, dalam arti dia tanda kutip idealisnya tuh zaman sekarang kan enak lu gini nggak ada. Makanya kalian itu melihatnya selalu ke depan. Harusnya kalian melihat keadaan itu ke depan, melakukan sesuatu itu karena keadaannya itu memang sudah waktunya kalian melakukan. Ngerti maksudku? Kesempatan kalian nanti katanya ini ke masa depan ini internet akan terbagi 3 wifi. Satu untuk komunikasi, satu untuk storing, satu untuk industri. Jadi ini 3 komunikasi. Nanti internet itu Google nanti akan terkalahkan. Yang bakalan menang itu nanti jadi seperti apa namanya kalau bahasa Indonesianya itu, kayak internet dark web, provider gitu ya? Enggak, dark web nanti yang jadi nanti dia ada 3 peruntukan gitu. Ya, 3 internet, 3 wifi lah gitu ya, 3 jalur lah internetnya nanti. Ya, satu khusus untuk storing, ya kan, storage gitu, storing data. Storing data, satu untuk komunikasi, satu untuk industri. Nanti anak kita sudah mulai bisa lah menikmati apa yang saya katakan. Kalau kita kan sekarang kan masih zaman transisi. Iya kan? Dulu kita pikir gitu. Emang itu zaman ya, apalagi usia kayak saya kan zaman dilematis lah gitu ya. Iyalah perantara transisi kalian itu. Banyak pengaruh kolot yang emang kadang-kadang lu tuh anak komunitas, lu ngapain kayak gitu kan? Kebanyakan gitu juga. Iya, makanya kalian sebenarnya itu seperti yang saya bilang. Coba jadi orang yang seperti yang saya katakan tadi itu, janganlah kalian mau kalah dengan apa yang terjadi zaman sekarang. Itu harusnya kalian pergunakan sebagai alat untuk maju, sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Karena zaman sekarang itu bukan milik siapa-siapa, itu milik kita. Ini kalau dulu cuma 1% orang. Kita mau terjun atau enggak gitu ya? Iya, kalau dulu kan cuma 1% orang yang bisa mendengarkan musikmu. Contohnya kalau kamu nggak join satu label dengan BASF atau bagaimana itu, musikmu kan nggak bakalan dengar dulu kan? Iya. Sekarang siapapun bisa mendengar musikmu. Dan siapapun. Makanya saya kemarin sempat chatting sama Bang Log Jelebur ya, Bang Log ya. Saya sempat nanya, Bang, katanya saya dengar ini musik rock Indonesia mau abang bangkitkan lagi. Pengennya sih gitu, cuman sekarang kan lu tahu sendiri, orang sekarang bebas ngupload. Gitu. Nah, begini sekarang. Gua jual. Begini sekarang. Jadi daripada kalian mau menjual lagu, menjual nama Kosinus aja. Jadi kalau seandainya contohnya begini, ambil platform yang pas. Setiap saya mau mendengar lagunya Kosinus, mungkin lewat YouTube atau mungkin lewat sesuatu,
tapi kalian sudah harus mendapatkan royalti, sudah mendapatkan klik, per klik sudah mendapatkan monetize. Karena harus begitulah sekarang yang bisa. Iya. Saya dari dulu kan begitu saya rencana saya. Sekarang Waktu kita saya udah tahap itu udah masuk. bagus lah, Kita kan pakai copyright juga. bagus lah. Mulai dari sana, jadi kalian pelan-pelan bermain dan mempromosikannya. Ya, disinilah pekerjaan pribadi itu yang betul-betul yang harus kalian tunjukkan. Cari sensasinya atau bagaimana untuk memperkenalkannya. Saya dulu waktu pertama kerja dengan Burger Kill, saya bilang begitu ke mereka. Ini kalian ini ekspansi ke Australia, ekspansi ke luar negeri itu rugi. Nggak mendapatkan apa-apa. Dalam jangka pendek rugi. Tapi jangka panjang, saya tahu kalian pasti dapat keuntungan. Betul yang saya bilang. Ya kan? Kalau pertama-tama dulu waktu mereka ekspansi ke luar negeri itu, saya udah jelas-jelas terangkan, dan kita juga sama-sama tahu. Saya dengan Eben juga sudah bilang ke Eben. Udah sama-sama tahu lah gitu bahwa ini ekspansi militer, makanya nama itunya juga waktu itu nama turnya juga kan mirip militer kan, itu Invasion of Noise itu kan artinya kan ya kan mengekspansi kan, suara itu yang menjajah, yang menyerang orang lain. Memang dari situlah ide-idenya kenapa saya ke sana gitu. Ide nama turnya, nama ekspansinya, menurut aku ya harus dibegitukan. Jangka panjang yang kalian harus pikirkan. Jangan jangka pendeknya aja gitu. Jangan berangkat ke luar negeri keuntungannya apa gitu. Enggak juga. Ya. Coba lihat Burger Kill, Dead Vomit yang melakukan ekspansi keluar. Jadi, dan banyak itu yang datang ke sini yang bermain-main bukan ekspansi. Coba lihat itu, apa itu dari Bali. Saya lupa apa nama bandnya, pernah datang ke sini. Saya tahu sekali karena itu karbit-karbitan waktu itu. Jadi hafal sekali saya di mana celah bisnis, celah cari untung, dan celah untuk memang bandnya memang ada potensi gitu. Jadi dia pengen invest nama lah gitu ya, invest nama jangka panjang kan. Oh iya, harus begitu. Kalian harus berani gitu. Kalian harus berani, makanya tapi dari sekarang itu dimanajemenkan gitu. Datang nanti untung ruginya ke depan kalian tahu gitu. Siapa yang memasukkan investasi, anggap aja itu sebuah bisnis. Anggap aja itu sebuah perusahaan kecil. Belajarnya di sana. Perusahaan kecil itu begitu. Jadi kalau apapun yang terjadi, kalian berani ambil resiko. Jadi untung nggak untungnya, sukses nggak suksesnya ada di tangan kalian. Kalau kalian mau itu sukses, ya kalian buat sukses. Kalau kalian mau buat itu hancur, ya hancurkan aja, gampang kan. Orang lain nggak ada bertanggung jawab. Kalau orang lain, kalau record label di zaman sekarang kan dia bermain dengan di jumlah CD aja kejual. Kalau zaman dulu. Nah, itu kan kita kan sekarang yang jadi PR kita kan ini fisik kita udah rilis. Kalau menurut aku, dengar dulu. Kalau menurut aku, fisik itu jangan dilihat itu sebagai untuk kembali uang. Itu lihatlah itu sebagai alat untuk demo, promo. Buang-buang aja begitu. Itu sebagai bukti bahwa itu ada band ya, CD ya. Silahkan itu dijadikan jadi kolektor atau jangan mengharap, jangan dilihat itu di sana lagi itu uang. Itu bayangkan itu promo stuff. Fisik ya. Jangan lihat itu. Sekarang coba memperhatikannya, lihatnya ke ranah digital. Kalau YouTuber aja sekali klik bisa kaya seperti itu. Emangnya dari mana mereka dari YouTuber itu duitnya datang?
Tahu juga kita ini sekarang ini kan lari-larinya kan ke YouTube ini aku uploading nanti. Hah? Betul? Iya. Jadi kayak digit-digit juga ya lari. iya, ke sana juga. Kita ini aja nanti ini obrolan kita ini kan larinya kan ke YouTube juga nanti. Iya, iya. Iya, dengan monetize-nya ke sana. Jujur aja kita langsung buka-buka aja lah. Memang kenapa sekarang banyak YouTuber? Karena Ya, YouTube itu banyak menghasilkan sekarang. Jadi kalian juga berpikir ke sana lah sekarang sebagai band. Buatkan dia menjadi raksasa. ya, Jadi bagaimana caranya orang klik nama kalian aja, nama klik Cosinus aja itu sudah klik baik. Sudah klik duit. Sudah memasukkan apa namanya itu? Algoritma. iya, iya. Ya. Jadi Agregat. ya. Jadi ceritanya ini sekarang berapa lagu dalam satu album? Ya. Iya. Nah, kita sekarang ini ngobrol masalah albumnya lah dulu. Berapa lagu ini dalam satu album? Album ini kita 10 track. 10 track. Nah, lagunya tentang apa aja? Iya. Masuk recommended lirik dari Bang Jason sendiri ada. Jangan nambah saya lah terus sering lah. Ini memang ada satu lirik yang memang ini orang-orang ngeri dengernya katanya. Wah ini lu gimana nih terlalu frontal. Yang mana Lu tuh? tanya aja tuh sama yang punya Xenophobic Record. Yang mana itu liriknya tuh? Nanti lu denger itu nanti ada kemarin masalah dari Bang Mudia dari musikkeras.com. Itu yang mana yang sama Bang Jason sama si Brook Chok gitu. Itu yang Political Slave katanya. Itu emang dari momennya emang momen-momen dapatnya itu waktu ketika banyak kerusuhan. Terus si Bang Jason ini dia ngirim kita bikin lirik nih. Dia yang ngerevisi gitu. Akhirnya ketika lirik itu balik, anjir ngeri juga kata saya. Anjir ini lirik ngeri banget ya, tapi nggak apa-apa lah bodo amat. Lalu gua percaya protes is not a crime gitu kan. Kita hanya protes gitu. Yeah. Kita nggak melakukan hukum pelanggaran enggak ya. aja. Protes itu menunjukkan bahwa kita itu manusia. Bahwa kita memiliki sesuatu gitu. Ya kan? Iya. Iya. Yalah, jadi berapa lagu? 10 lagu total ya? Iya, ini satu semuanya ngambil dari Thrash Metal. Ya, intro kita kasih intro yang intro bagus lah. Yang kedua tuh yang Hantar Binasa. Ya merasa mempunyai intro itu, kepercaya diri kita itu sangat bagus loh. Itu kalau sesuatu band itu coba lihat seperti Burger Kill waktu dia memasukkan intro Beyond Coma itu. Ya, itu satu band, sebuah band yang merasa matang, yang sudah memiliki percaya diri yang tinggi. Buat saya silahkan, malah saya minta itu biar terasa itu satu konsep album, biar terasa kan satu konsep dia itu bahwa itu ini sebenarnya ada satu track kita misalkan ini apa yang Selfish Bulldogs itu yang darah hitam ya, egois. Dia itu lagu emang kita recycle, bukan recycle ya, di retake vokal. Ya nggak jadi masalah lah. Yang female. Iya, yang penting itu kalau mendengarkan satu lagu, yang kalau berani kita memasukkan satu konsep itu, diusahakan dia itu seperti dalam satu album itu cuma satu lagu. Iya. Iya, saya bukan mau bilang wah jangan berubah nanti jangan aneh-aneh jadi monoton. Enggak, tapi kita itu maunya terikat di dalam satu musik gitu ya. Iya. Jadi ada baladnya enggak? Ada cuma semuanya sama gitu. Gimana? Ada lagu baladanya enggak? Yang temponya slow. Baladnya iya itu ya yang terakhir tuh kita ada beberapa masukan unsur. Jadi kita nggak konsep balad semua, nggak. Cuman ada emang beberapa unsur balad kita masuk. Itu ada di track terakhir. Dari tengah juga kita kebanyakan malah masukin unsur-unsur thrash old school gitu kali. Yalah. Yang kecilnya kita nge-group. Awalnya kita nge-group dulu, terus thrashnya kita balik. Yang endingnya tuh kita ada sedikit balad. Ada sentuhan
seperti kayak si siapa Creed kayak gitu. Kita ada ngasih sunat gitu lah. Iyalah, Pokoknya biar orang nggak jenuh gitu. iyalah, buat apa ketakutan kita. Yang penting kita bermainnya bagus, Iya, iya. suasananya bagus. Malah kalau menurut aku Oke. permainannya apa di Cosinos udah termasuk cepat, udah termasuk uh, ditinggal, harus sedikit bergeser lah sebenarnya dari death metal, sedikit aja, nggak usah terlalu jauh-jauh, Iya, iya. ya kan? Bukan dibilang mundur, Iya. tapi monotonnya kita harus menghindarkan. Soalnya masalahnya musik-musik di Indonesia itu, Pengen sedikit beda aja sih, ya, pengen beda itu. soalnya Cuman perbedaan, emang agak beda itu susah gitu. ya, Susah, soal, cuman kita pengen beda gitu. ya, soalnya musik-musik dari Bandung itu sudah terkenal itu, kalau nggak modelnya seperti yang Iya, iya. dikeluarkan oleh Rat Report, yang jasad, yang ada jasadnya, yang ada Iya. siapa namanya? Si Iya. Gugun, bandnya dia, apa namanya? Eh, apa namanya? Kayak Forgotten. Nggak, Gugun apa namanya itu? Oh, Gugun Blue Shelter gitu. Ya, Gugun mana? Gugun saya lah, Gugun itu. Apa namanya? Yang empat angka, empat. Inek Ah, Tura apa? bukan. Yang empat huruf nama bandnya. Yang mana ya? Apa namanya? Di metal juga. Iyalah, death metal lah, Bandung. X-Tab. X-Tab lah, iyalah, X-Tab. Extreme Oh, iya. tendency, apa namanya? Kepengen lah, keinginan untuk menjadi seorang itu kan, untuk melakukan sesuatu yang ekstrim. Iya. Nah, itu. Saya termasuk senang dengan Iya. mereka itu, ya. Gugun dia apa namanya? Multi talent dia kalau untuk musisi dia. Kalau musisi. Iya. Iya. Ya, semoga corona ini nggak jadi penyakit lah buat kalian di Indonesia itu, nggak jadi memberhentikan Amin, musik. amin, amin. Ya, tetap aja lah berjaya, jangan takut, hajar terus, Ya, Bang. ya, berkarya terus, itu nggak ada lagi kan yang bisa dilakukan Ini kecuali juga, berkarya. kemarin juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Yon, lu dengar-dengar ada hubungan sama si Xenophobic? Kata saya hubungan dalam sih ya, kita kebanyakan lebih ke ngobrol-ngobrol santai, cuman gue juga pengen ke sana gitu kan, tapi kan tadi kata saya tuh, kalau kita sanggup ya saya pengennya sih Bang Jason ini nyiapin kita di sana gitu kan. Tapi kan Ya, kalau kayak gini kan, orang Indonesia bilang nah, apa? saya sempat ngobrol sama beberapa band yang sudah keluar gitu, bagaimana prosesnya ke sana. Oh, ternyata nggak gampang-gampang, susah gitu. Banyak perangnya, itu nggak gampang. Memang betul-betul sebuah apa namanya, sebuah gerilya. Tapi kalau sudah terjadi itu, kalau saya sebagai seorang penggemar musik dari Indonesia, ya, kalau mati besok juga saya nggak takut gitu, nggak menyesal, karena sudah banyak yang saya lakukan. Iya, iya. Ya, orang Indonesia pertama yang mampu membawa band sampai ke luar negeri, tur ke Australia dengan surat-surat lengkap, yang saya tahu cuma saya. Yang saya tahu cuma saya dalam sejarah musik Indonesia. Menurut saya cuma saya. Bukan menurut saya, dari fakta hanya saya yang melakukannya. Ya kan? Iya. Bagaimanapun Berarti kita nanti tinggal curhat dong ya, bagaimana prosesnya. bagaimana yang namanya pengalaman itu, sebagai seorang yang mencintai musik Indonesia itu, saya itu mencintai musik Indonesia itu udah dari dulu. Jadi saya itu juga apa namanya, ingin menjadi, melihat kejayaan musik Indonesia itu, band-band Indonesia itu sebenarnya lebih banyak di sana. Makanya saya waktu pertahankan Burger Kill dulu, saya usahakan biar bisa mereka sampai ke luar negeri itu. Terus lihatlah mereka sekarang. Itu kan saya sudah rencanakan dari matang dari pertama, apa yang akan kami lakukan dengan si Eben, apa yang harus mereka lakukan, perjuangan apa, sejauh mana mereka harus berjuang. Mereka sudah hafal sekali, sudah tahu mereka. Itu bukan 100% saya, bukan 100% mereka. Itu dua tim, super tim itu ya, dua tim yang betul-betul memang, walaupun kita sekarang tidak berteman atau bagaimana, itu mungkin kita pelajari lah. Itu pelajaran lah buat kami, buat saya juga dan buat mereka yang
kalau sebenarnya yang akrab-akrab bagaimanapun juga kadang-kadang bisa hancur gitu karena suatu idealisme, satu iya. Jadi kita itu kan betul-betul idealisme itu kita betul-betul bisa pergi ke luar negeri. Itu Burger Kill itu di mata saya dulu itu bukannya dia nggak percaya, mereka percaya. Tapi waktu saya katakan ke mereka, kalian itu nggak ada bedanya dengan si ini, berdirinya sama, tingginya sama, ya kan? Orang kenapa bingung? Kenapa nama perusahaan ituan saya Xenophobic Record itu? Xenophobic itu artinya orang yang merasa ketakutan melihat orang lain yang bukan dirinya, yang bukan satu warna, yang bukan satu suku. Itu xenophobia namanya, xenophobic ya. Jadi dulu itu waktu saya menawarkan Burger Kill, Dead Pomit untuk main ke Australia sama orang-orang sini, aku diketawain dulu. Di Amerika bilang, oh ini xenophobia, ini apa? Oh, namanya itu xenophobia. Mereka nyangka itu band-band Indonesia itu sebelum saya kenalkan, ya. Itu yang buat itulah contohnya yang membuat Hamson lah, orang-orang yang supply band ke Hamson itu kan lewat tangan saya dulu kan. Ya, yang masih hidup masih banyak, yang masih hidup ini. Yang udah mati udah ada yang udah mati lah. Tapi yang memperkenalkan Hamson kan dulu kan saya kan dengan band-bandnya itu yang bisa datang ke Indonesia. Nah, waktu di sana itu sebelum ke sana orang yang membawa band ke Hamson itu dulu nggak percaya di Indonesia itu ada metal. Mereka nanya ke aku, mereka itu pakai apa katanya? Pakai harpa atau pakai ituan bambu? Apa namanya itu? Apa namanya? Gitu. Apa namanya itu? Apa sih namanya itu? Angklung? Bukan. Ya, yang bambu. Ya. Ini ya, sumpah mati saya kalau nggak itu ditanyain ke saya dulu. Aku diketawain di depan itu. Wow, mereka main apa? Main angklung. Bawa ituan katanya. Pakai bambu. Rebab. Ya, itu pakai bambu runcing itu katanya ke aku. Demi Tuhan itu, kalau ada Tuhan. Aku enggak, serius. Aku dibilang begitu. Ini sumpah, berani sumpah aku ini. Aku bilang enggak, aku bilang quality terbaik, best quality lah. Kalau band-band Indonesia, yang nggak ada percaya waktu aku bilang begitu. Iya, berarti nggak mudah juga ya? Nggak mudah. Makanya namanya kan xenophobic kan? Iya. Karena aku merasa dihina dulu. Sampai hari ini juga aku masih merasa, sebenarnya kan contohnya ini lihat. Kalian tahu lihat tuh yang Hamson itu, yang menyuplai band-band Hamson itu kan orangnya itu dulu yang ketawa, nggak percaya mereka ke saya. Oh itu. Ya, di sini mereka, di Indonesia mereka jadi berteman dengan seolah-olah membangga-banggakan. Makanya dulu saya nggak suka waktu band-band Bali berangkat ke Australia dulu. Itu kan karbitan semua waktu itu. Dan saya buktikan, dan saya jelaskan memang iya. Iya kan? Iya. Iyalah, sekian dulu lah. Ini udah berapa lama ini kita ngobrolnya? Nah, udah hampir setengah jam lebih. Ya bang, pokoknya ini nanti kita ada 10 track, nama albumnya Adik Kuasa. Nanti kita konfirmasi kembali buat abang soal fisikul, kita buat nganterin ke sana. Kalau abang misalkan butuh beberapa piece buat recommended, ya. Okay. Boleh nanti kita kabar-kabar lagi lah. Alright. Jadi itulah tadi ngobrolan kita dengan gitarisnya Cosinus. Mereka baru punya album hari ini, udah keluar ya. Udah bisa dihubungi langsung ke Cosinus itunya yang page-nya, ya, officialnya. Saya juga rekomendasi lah ini, soalnya ini akan saya taruh nanti ke di YouTube saya, perbincangan saya ini. Dan saya rekomendasikan lah, satu-satunya band terbaik menurut saya dari Indonesia zaman sekarang, di zaman waktu-waktu sekarang, yang masih berani melawan arus, yang berani berkarya di musim pandemik seperti ini. Cosinus, salut lah ya. Saya bangga dan senang dengan nama band Cosinus ya. Dan semoga Cosinus semakin jaya ke depan ya. Ya, yang buat menonton di mana saja ya, coba periksa nanti ituan Cosinus buat kalian apa bagaimana. Oke, terima kasih banyak ya. Yuk. See you. Ya.
Well, there you go. That's my conversation in the band from the casino. See what they think.